Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Bastian Putra dari kelas 02 MSSP 001 dengan NIM 2310 90 30 0032 ingin menjelaskan soal komponen gaya dan dengan dosen pengampu Joni Arif STMT dari Prodi Teknik Mesin Universitas Pamulang. Mata kuliah komponen gaya. Di sini saya akan menjelaskan sekali lagi tentang komponen gaya dengan mata kuliah statistika struktur. Nah, mari kita masuk ke materi selanjutnya. Pengantar: memahami statistika struktur. Statistika struktur adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang gaya-gaya yang bekerja pada struktur bangunan dan bagaimana struktur tersebut bereaksi terhadap gaya-gaya tersebut. Memahami konsep dasar statistika struktur sangat penting dalam merancang bangunan yang kuat dan aman. Pendahuluan: pentingnya gaya dalam statistika struktur. Dalam perancangan bangunan, memahami konsep gaya menjadi fundamental. Gaya adalah faktor penting yang menentukan stabilitas, keamanan, dan daya tahan struktur. Dengan mengidentifikasi jenis-jenis gaya serta menganalisis distribusi dan besarnya, insinyur dapat memastikan struktur dapat menahan beban dan tetap berdiri kokoh. Jenis-jenis gaya dalam struktur. 1. Gaya eksternal. Gaya-gaya yang berasal dari luar struktur seperti beban gravitasi, angin, gempa bumi, dan tekanan air. Memahami aksi gaya eksternal ini untuk mendesain struktur yang aman dan kuat. 2. Gaya internal. Gaya yang timbul di dalam elemen-elemen struktur itu sendiri, seperti gaya aksial, geser, momen lentur, dan torsi. Analisis gaya internal memungkinkan kita untuk menemukan kebutuhan material dan ukuran komponen struktur. Yang ketiga, gaya kontak. Gaya yang timbul di permukaan-permukaan yang saling bersentuhan seperti pada tumpuan, peletakan, dan sambungan. Pemahaman tentang gaya kontak penting untuk desain detail struktur yang efektif. Komponen gaya dalam statistika struktur. Yang pertama, ada gaya aksial. Gaya yang bekerja sepanjang sumbu elemen struktur. Yang kedua, ada gaya geser. Gaya geser merupakan gaya yang bekerja tegak lurus terhadap sumbu elemen struktur. Yang ketiga,
ada momen lentur. Momen lentur merupakan gaya yang menyebabkan lengkungan atau rotasi elemen struktur. Yang keempat, ada torsi. Torsi merupakan gaya yang menyebabkan elemen struktur berputar di sekitar sumbunya. Dalam analisis statika struktur, kita perlu memahami 4 komponen utama gaya yang bekerja pada elemen struktur, yaitu gaya aksial, gaya geser, momentum lentur, dan torsi. Setiap komponen gaya ini memiliki karakteristik dan efek yang berbeda terhadap perilaku struktur. Nah, mulai sekarang kita akan menjelaskan keempat elemen tersebut. Yang pertama ini ada gaya aksial. Definisi gaya aksial. Gaya aksial adalah gaya yang bekerja pada struktur secara paralel dengan sumbu atau garis tengah elemen struktur tersebut. Ada jenis gaya aksial. Terdapat 2 jenis gaya aksial, yaitu gaya tarik atau tension dan gaya tekan atau compression. Berikutnya ada pengaruh gaya aksial. Gaya aksial menyebabkan deformasi, memanjang, atau memendek pada elemen struktur dan dapat menimbulkan tegangan yang harus diperhitungkan dalam desain. Gaya aksial, tekan dan tarik. Pertama, gaya tekan. Gaya tekan adalah gaya mencoba menekan struktur. Kedua, ada gaya regangan. Gaya yang berusaha meregang struktur. 3. Keseimbangan gaya diperlukan untuk mempertahankan keutuhan struktur. Gaya aksial adalah gaya yang bekerja sejajar dengan sumbu struktur, baik itu mengarah ke dalam atau tekan, maupun keluar atau tarik. Pemahaman tentang gaya tekan dan tarik ini sangat penting dalam analisis dan desain struktur karena dapat menentukan kekuatan, kekakuan, dan stabilitas keseluruhan sistem. Berikut ada gaya geser, definisi, dan aplikasi. Definisi gaya geser. Gaya geser adalah gaya yang bekerja sejajar atau paralel dengan permukaan bidang suatu elemen struktural seperti balok, kubus, atau pelat. Yang kedua, penyebab gaya geser. Gaya geser dapat dilakukan atau disebabkan oleh beban luar seperti angin atau beban gravitasi serta gaya-gaya internal dalam struktur itu sendiri. 3. Ada aplikasi gaya geser. Analisa gaya geser sangat penting dalam perancangan struktur, terutama pada elemen-elemen seperti balok, kolom, dan sambungan untuk merealisasikan kekuatan struktur. Gaya geser adalah gaya yang bekerja pada suatu bagian struktur dan menyebabkan
pergeseran relatif antar bagian struktur tersebut. Seperti saya yang jelaskan tadi. Penyebabnya, gaya geser dapat disebabkan oleh beban vertikal, beban horizontal, atau kombinasi keduanya. Efek dari gaya geser dapat menyebabkan deformasi dan kegagalan struktur jika nilainya terlalu besar. Gaya geser adalah salah satu komponen gaya yang penting dalam analisis statika struktur. Pemahaman yang baik tentang gaya geser membantu dalam mendesain struktur yang kuat dan aman. Analisis gaya geser perlu dipertimbangkan secara seksama dalam perhitungan struktur bangunan. Berikut ada momen lentur. Definisi momen lentur. Momen lentur adalah gaya yang menciptakan rotasi pada struktur akibat adanya beban yang bekerja di luar sumbu netral penampang. Penyebabnya, momen lentur terjadi ketika ada beban terpusat atau terdistribusi yang bekerja pada struktur sehingga menimbulkan lenturan. Dampak dari momen lentur dapat menyebabkan tegangan tarik dan tekan pada penampang struktur yang perlu diperhitungkan dalam desain struktur. Momen lentur, konsep dan analisis. Momen lentur adalah gaya yang menyebabkan struktur berputar. Lentur balok, yaitu akibat gaya tekan dan tarik. Lalu ada tegangan lentur. Tegangan lentur merupakan distribusi tegangan sepanjang penampang. Momen lentur adalah gaya yang menyebabkan struktur seperti balok berputar di sekitar sumbu tertentu. Ini terjadi akibat kombinasi gaya tekan dan tarik pada penampang yang menciptakan tegangannya lentur. Analisis momen lentur memegang peranan penting dalam mendesain struktur yang aman dan efisien, terutama pada elemen-elemen yang dikenai beban lateral seperti balok dan kolom. Nah, selanjutnya ada torsi, definisi dan pengaruhnya. Definisi torsi. Torsi adalah gaya yang menyebabkan struktur berotasi atau berputar di sekitar suatu sumbu. Torsi terjadi ketika ada gaya yang tidak sejenis dengan titik pusat rotasi. 2. Ada pengaruh torsi. Torsi dapat menyebabkan struktur mengalami deformasi dan tegangan yang tidak seragam. Hal ini harus diperhitungkan dalam desain struktur untuk memastikan stabilitas dan keamanan. Contoh torsi. Torsi dapat terjadi pada struktur seperti jembatan, pintu, dan rangka atau gaya angin, gaya gempa, atau beban yang tidak simetris. Dapat menghasilkan momen torsi yang harus
diantisipasi. Definisi selanjutnya, torsi adalah gaya yang memutar suatu benda terhadap titik tertentu. Lalu ada penyebab torsi. Torsi dapat disebabkan oleh gaya yang tidak sejajar dengan titik tumpu. Yang selanjutnya, satuan. Torsi biasa diukur dalam Newton meter. Torsi adalah komponen gaya yang berperan penting dalam analisis statika struktur. Torsi dapat menyebabkan rotasi pada elemen struktur dan mempengaruhi keseimbangan keseluruhan sistem. Pemahaman yang mendalam tentang konsep torsi sangat diperlukan untuk merancang struktur yang aman dan efisien. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan materi kombinasi gaya. Kombinasi gaya, prinsip superposisi. Ada yang pertama, gaya aksial, gaya tekan dan tarik, gaya geser, gaya yang bekerja pada permukaan. Terakhir, momen lentur, gaya yang memulai struktur. Ketiga tersebut sudah saya jelaskan tadi di awal. Saya jelaskan satu persatu, sudah saya jelaskan tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Prinsip superposisi menyatakan bahwa jika ada beberapa gaya yang bekerja pada struktur, efeknya dapat dihitung dengan menjumlahkan efek masing-masing gaya secara terpisah. Ini memudahkan analisis struktur kompleks dengan memecahnya menjadi komponen-komponen dasar seperti gaya aksial, geser, dan momen lentur. Pemahaman mendalam mengenai kombinasi gaya ini penting untuk mendesain struktur yang kuat dan aman. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan materi, yaitu analisis kesetimbangan struktur. Prinsip kesetimbangan. Analisis kesetimbangan struktur didasarkan pada prinsip hukum Newton, di mana semua gaya yang bekerja pada struktur harus saling mengimbangi satu sama lain. Prosedur analisis. Langkah-langkah analisis meliputi identifikasi titik kritis, penggambaran diagram benda bebas, dan persamaan kesetimbangan untuk menentukan reaksi tumpuan dan tegangan internal. Aplikasi praktis. Analisis kesetimbangan struktur sangat penting dalam mendesain suatu yang aman dan stabil, seperti jembatan, gedung, dan konstruksi lainnya. Aplikasi gaya dalam desain struktur. Analisis beban. Mengidentifikasi gaya-gaya yang bekerja pada struktur, termasuk beban mati, beban hidup, beban angin, dan lainnya, merupakan dasar untuk menentukan desain yang tepat. Kedua, ada distribusi gaya. Memahami bagaimana gaya-gaya didistribusikan di seluruh struktur membantu dalam pemilihan elemen struktural
yang sesuai seperti balok, kolom, dan lainnya. Dimensi struktural, ukuran dan kekuatan elemen struktur ditentukan berdasarkan analisis gaya untuk memastikan struktur mampu menahan beban yang bekerja tanpa terjadi kegagalan. Yang terakhir yaitu detailing konstruksi. Detailing konstruksi adalah perancangan sambungan dan detail konstruksi yang sesuai dengan distribusi gaya, memastikan struktur mampu mentransfer beban dengan aman. Kombinasi gaya yang selanjutnya, gaya aksial, gaya yang bekerja sejajar dengan sumbu elemen struktur. Yang kedua, gaya geser. Gaya yang bekerja tegak lurus terhadap sumbu elemen struktur. Yang ketiga, momen lentur. Gaya yang menghasilkan elemen pada penampang elemen struktur. Yang keempat dan yang terakhir adalah torsi. Torsi adalah gaya yang menghasilkan putaran pada elemen struktur. Dalam analisis struktur, komponen-komponen gaya seperti gaya aksial, gaya geser, dan momen lentur dan torsi harus dikombinasikan secara tepat untuk menentukan kekuatan dan stabilitas struktur. Kombinasi yang sesuai memastikan struktur dapat menahan berbagai jenis beban yang bekerja padanya. Berikutnya adalah materi tentang analisis tegangan. Yang pertama, menghitung tegangan. Analisis tegangan melibatkan perhitungan gaya-gaya yang bekerja pada struktur dan pembagian gaya tersebut ke dalam luas penampang elemen struktur. Kedua, menentukan tipe tegangan. Tegangan dapat berupa tegangan aksial, tegangan geser, tegangan lentur, atau tegangan putar. Jenis-jenis tegangan yang dominan bergantung pada kondisi pembebanan struktur. Yang ketiga, membandingkan dengan kekuatan beban atau bahan. Nilai tegangan yang dihitung harus dibandingkan dengan struktur bahan yang digunakan agar struktur aman dan dari Anda. Yang terakhir, desain struktur optimal. Dengan analisis tegangan, desain elemen struktur dapat dioptimalkan untuk memenuhi persyaratan kekuatan, keamanan, dan efisiensi biaya. Selanjutnya adalah materi terakhir.
yaitu aplikasi komponen gaya dalam desain struktur. Yang pertama ada perhitungan tegangan. Perhitungan tegangan memahami gaya-gaya yang bekerja pada struktur memungkinkan analisis tegangan yang akurat, memastikan keamanan dan efisiensi desain. Yang kedua, dimensi komponen struktural. Dengan mengetahui komponen gaya, engineer dapat menentukan dimensi yang tepat untuk balok, kolom, dan elemen struktur lainnya. Yang ketiga ada optimalisasi desain. Aplikasi yang tepat dan konsep gaya aksial, geser, momen, dan torsi memungkinkan optimalisasi desain, mengurangi biaya dan berat struktur. Kesimpulan dan saran. Dari pembahasan komponen gaya dalam statika struktur, dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang gaya-gaya yang bekerja pada struktur sangat penting dalam perancangan bangunan yang aman dan andal. Beberapa saran untuk penerapan konsep ini dalam praktik.
Implikasi praktis. Gaya dalam analisis struktur adalah fundamental. Pemahaman yang mendalam tentang jenis-jenis gaya dan pengaruhnya sangat penting untuk desain struktur yang aman dan efisien. Aplikasi praktis dan dari konsep ini mencakup aspek rekayasa konstruksi dan keselamatan bangunan.